Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sultanirvana. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai fungsi bawaan yang disediakan oleh MySQL. Jadi, MySQL memiliki berbagai fungsi bawaan yang dapat digunakan dalam suatu pernyataan SQL. Pada pertemuan ini, kita akan membahas beberapa fungsi yang termasuk dalam fungsi string, fungsi date, dan fungsi numeric. Untuk fungsi-fungsi lainnya dapat dipelajari sendiri melalui dokumentasinya ya. Yang akan pertama kita bahas adalah fungsi string. Fungsi string ini akan berhubungan dengan berbagai macam operasi string. Concat digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kolom atau string. Untuk penggunaan concat, pada parameternya dapat diisikan kolom ataupun string. Contohnya di sini saya ingin menggabungkan 3 kolom, yaitu npm, nama, dan jurusan menjadi satu kolom, yaitu kolom lengkap. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa di sini saya memiliki suatu basis data dengan nama Marun dan memiliki satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Pada tabel ini berisikan kolom ID, npm, nama, email, jurusan, dan semester. Untuk tipe data dan panjangnya dapat dilihat sendiri ya. Silakan pause saja videonya. Kemudian, tabel ini berisikan 2 buah baris atau 2 buah data. Data apa saja? Silakan pause videonya untuk melihat atau menyalin datanya. Kemudian bagaimana untuk menjalankan query-nya? Kita masuk ke bagian query. Nah, di sini kita ketikkan saja select, kemudian fungsinya apa. Sini kita pakai fungsi concat. Kemudian dalam parameternya saya masukkan npm, nama, dan jurusan. Karena ini yang tadi ingin kita dapatkan. S itu nanti itu dia akan dianggap sebagai kolom apa. Di sini saya namai kolomnya lengkap. Sebetulnya bisa tanpa S pun. Tapi biar lebih rapih, saya pakai S atau sebagai lengkap. Dari tabel mahasiswa, kita jalankan query-nya. Nah, di sini pada bagian bawah dapat kita lihat bahwa 3 kolom npm, nama, dan jurusan menjadi satu kolom, yaitu kolom lengkap. Setelah itu ada concat_ws. Digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih kolom dengan sebuah separator atau pemisah di antara setiap kolom atau stringnya. Jadi fungsinya sama dengan concat, namun seperti yang dilihat pada concat, kita harus memisahkan setiap kolomnya. Kalau misalkan jika kita tidak ingin memisahkan secara manual, kita dapat menggunakan concat_ws ini. Untuk penggunaan concat_ws, parameter pertama diisikan dengan separator. Kemudian parameter selanjutnya diisikan dengan kolom atau string yang ingin digabungkan. Contohnya di sini saya ingin menggabungkan 3 kolom lagi, yaitu npm, nama, dan jurusan menjadi satu kolom, yaitu kolom lengkap dengan sebuah pemisah, strip atau dash. Nah, pada hasil query sebelumnya, bisa dilihat kan bahwa npm, nama, dan jurusan di sini menyambung. Tidak ada pemisahnya. Kita bisa gunakan concat_ws untuk menambahkan separator atau pemisah. Kita tambahkan satu parameter lagi. Di sini misalkan saya mau pakai spasi, strip, spasi. Kemudian kita tekan F9, jalankan query-nya, maka bisa dilihat bahwa kita mendapatkan hasil yang sama, tapi sekarang agak ada jaraknya, yaitu ada pemisahnya, ada separatornya. Kemudian ada fungsi length, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah karakter yang terdapat dalam satu kolom atau string. Untuk penggunaan length sendiri, parameternya diisikan dengan kolom atau string yang akan dihitung. Nah, coba misalkan kita mau menghitung seberapa sih panjangnya nama-nama orang yang ada pada tabel nama.
kita bisa gunakan fungsi length, kita isikan kolom nama sebagai parameternya, kemudian kita aliaskan menjadi panjang nama dari tabel mahasiswa. Maka kita akan mendapatkan 13 dan 16. Setelah itu, kita memiliki left, mid, dan right. Left digunakan untuk memotong suatu string dari awal. Untuk penggunaan left, parameternya diisikan dengan kolom, kemudian jumlah karakter yang ingin diambil. Jadi, contohnya di sini saya mau mengambil 5 huruf pertama dari kolom nama. Setelah itu, kita memiliki fungsi mid, di mana fungsi mid ini kita akan setelah itu kita memiliki fungsi mid. Fungsi mid digunakan untuk memotong suatu string dengan posisi mulai berada di antara awal atau akhir string. Jadi kita bisa mulai di bagian mana saja. Untuk penggunaan mid sendiri, parameternya diisikan dengan kolom, kemudian posisi awal mulainya, dan jumlah karakter yang akan diambil. Contohnya di sini saya akan mengambil sama seperti sebelumnya, yaitu dari kolom nama, tapi saya mulai dari karakter ke-7, dan saya ambil 5 karakternya. Setelah itu ada fungsi right. Fungsi right digunakan untuk memotong suatu string dari akhir. Untuk penggunaan right, parameternya diisikan dengan kolom, kemudian untuk penggunaan right, parameternya diisikan dengan kolom, kemudian jumlah karakter yang ingin diambil. Sama seperti penggunaan left, namun kita mengambilnya dari paling akhir dulu. Kalau left tadi kan dari paling awal. Oke, kita coba dari left dulu ya. Nah, seperti biasa kita select dulu, kemudian kita pakai fungsi left, karena kita mau ambil bagian paling depannya dulu, dari kolom nama, dengan panjangnya 5 karakter dari tabel mahasiswa. Maka kita akan mendapatkan baris pertama itu Dimas, dan baris kedua Fahmi. Kemudian untuk fungsi mid, dapat kita coba dengan mid nama, yaitu kolomnya, kemudian kita mulai dari karakter ke-7, panjangnya 5. Nah, maka kita akan mendapatkan baris pertamanya Purno dan baris keduanya Nur. Misalkan kita mau ambil yang paling akhir, mulai dari yang paling akhir, sudah kita gunakan fungsi right. Yang ininya hapus 7-nya, maka kita akan mendapatkan Ernomo dan Fikri. Seperti itu untuk fungsi left, mid, dan right. Nah, selain fungsi string, MySQL juga memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan operasi tanggal dan waktu. Yang pertama akan kita bahas adalah fungsi sysdate. Fungsi sysdate akan mengembalikan nilai berupa tanggal dan waktu saat fungsi ini dijalankan. Format yang digunakan oleh sysdate adalah tahun, bulan, tanggal, kemudian jam, menit, dan detik. Kemudian terdapat fungsi year, month, day, di mana fungsi year akan mengembalikan nilai tahun dari tanggal yang kita berikan, sementara fungsi month akan mengembalikan nilai bulannya, dan fungsi day akan mengembalikan nilai tanggalnya. Untuk fungsi month, dia akan memberikan nilai dalam 1 tahun, sementara fungsi day akan memberikan nilai dalam 1 bulan. Semua nilai yang dikembalikan, nilainya akan berupa integer. Oke, misalkan di sini kita punya tahun 2015, bulan April, tanggal 17. Kita mau cari nih tahun, bulan, dan tanggalnya dari string tersebut. Kita bisa gunakan select, kemudian year untuk mendapatkan tahunnya. Di sini kita ketikin tanggalnya. Kemudian kita jalankan query-nya, maka kita akan mendapatkan 2015 sebagai integer nilai baliknya. Kemudian kalau misalkan kita mau cari bulannya, tinggal kita ganti aja jadi month. Maka kita akan dapatkan bulan 4. Untuk tanggal, kita bisa gunakan day. Setelah itu terdapat fungsi hour, minute,
dan second. Di mana fungsi hour akan mengembalikan nilai jam dari waktu yang diberikan dalam satu hari. Seperti artinya saja, kalau fungsi minute akan mengembalikan nilai menitnya dalam 1 jam. Sementara fungsi second akan mengembalikan nilai detiknya dari waktu yang kita berikan dalam 1 menit. Semua nilai yang dikembalikan nantinya akan berupa integer. Pertama, kita coba fungsi hour dulu. Hour, kemudian diisikan lagi dengan fungsi now. Nah, ini bisa nggak? Ini bisa. Now-nya jalan duluan, baru nanti hour-nya. Maka kita akan mendapatkan jam 23. Kemudian, kalau misalkan kita mau dapetin menitnya, kita bisa gunakan minute. Kita akan dapat menitnya. Kemudian untuk detiknya kita gunakan second. Seperti itu. Oke, kemudian kita memiliki fungsi numerik. Kita dapat melakukan suatu operasi aritmatika dalam suatu pernyataan SQL. Jadi jangan heran kalau MySQL juga punya fungsi numerik. Yang akan kita bahas kali ini yaitu absolute, min, dan max. Di mana fungsi absolute digunakan untuk mendapatkan nilai absolut dari bilangan yang diberikan. Sementara untuk fungsi min digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari kolom yang diberikan. Dan max digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari kolom yang diberikan. Untuk fungsi numerik lainnya, silahkan pelajari melalui dokumentasinya ya. Baik, pertama kita coba dari fungsi absolut dulu. Misalkan saya punya nilai negatif 6, saya mau tahu nilai absolut itu berapa. Kita bisa gunakan fungsi select. Kita bisa jalankan query. Misalkan select, kemudian fungsinya absolut, ABS, masukkan nilainya berapa. Di sini karena saya mau coba mengetahui nilai dari negatif 6 itu berapa, nilai absolutnya, kita jalankan. Nah, di sini kita dapat nilai absolut dari negatif 6, yaitu 6. Kemudian setelah itu ada min. Select, kita gunakan fungsi min. Kemudian di sini kita masukkan misalkan semester from mahasiswa. Nah, kenapa kita dapatkan 4? Karena nilai paling kecil dari kolom semester itu nilainya 4. Kalau misalkan kita ganti dengan max, maka kita akan mendapatkan nilai paling besar, yaitu 6. Karena dari tabel sebelumnya, kolom semester itu hanya ada 2 nilainya, yaitu 4 dan 6. Seperti itu. Sekian dari video kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.